Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran bab 3 ya, yang berada di halaman berikutnya atau halaman 74 mengenai teks editorial. Apa saja yang akan kita bahas pada video ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Pernah kalian membaca teks di koran yang berisi pendapat atau opini seseorang tokoh tentang hal yang sedang terjadi? Maka mari kita perhatikan definisi berikut. Teks editorial merupakan teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap sesuatu isu permasalahan aktual atau permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan. Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang berisi pandangan redaksi terhadap sesuatu peristiwa, baik seperti berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Editorial dalam suatu media massa cetak biasanya disebut berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Opini dalam teks editorial berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan ketiga ragam opini ini tersebut biasanya berada dalam bagian tengah surat kabar. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang hangat diperbincangkan atau aktual, fenomenal, dan kontroversial. Selanjutnya yang akan kita bahas pada materi video ini adalah teks editorial biasanya berisi fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri dengan berbagai macam strategi agar memberikan informasi yang dapat dipercaya. Fakta dalam teks editorial akan disajikan sebagai bahan berita yang dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Biasanya persepsi dibuat dari berbagai segi permasalahan yang dibahas. Agar persepsi yang dibuat memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi. Argumentasi ini didukung oleh data-data yang bersifat faktual, dapat dipercaya. Gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi. Ya, mudah-mudahan sampai di sana kamu bisa memahami ya apa saja yang menjadi awal dan dasar pemahaman kita mengenai teks editorial. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai katanya berisi pendapat atau opini pribadi seseorang, kok data-datanya faktual? Apakah yang bisa kita jawab dari pertanyaan tersebut? Begini, ketika kalian berpendapat atau beropini tentang sesuatu hal, kalian tentu ingin opini kalian didengar dan percaya, bukan? Tentunya kalian menunjukkan data-data yang mendukung opini kalian, bukan? Begitu juga dengan teks editorial. Meski berisi pendapat atau opini dari seseorang, teks editorial juga membutuhkan data-data yang bersifat faktual atau dapat dipercaya yang mendukung opini dari teks tersebut. Mengapa? Data-data tersebut dibutuhkan agar pembaca percaya dengan opini yang disampaikan oleh redaksi atau teks tersebut. Bagaimana? Lebih paham kan? Oke. Redaksi adalah badan pada persurat kabaran yang memiliki dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar dan sebagainya. Sedangkan redaktur adalah orang yang menangani bidang redaksi. Tujuan dan manfaat teks editorial. Apa yang bisa kita perhatikan pada penjelasan berikut? Yang pertama, tujuan editorial. Teks editorial bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi terhadap pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Sedangkan manfaat teks editorial adalah memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua adalah bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca, dan yang ketiga adalah teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Itulah beberapa tujuan dan manfaat daripada teks editorial. Selanjutnya yang kita bahas pada penjelasan berikutnya adalah mengenai fungsi dari teks editorial. Ada 4 fungsi teks editorial. Yang pertama adalah fungsi tajuk rencana atau teks editorial umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat.
Yang kedua adalah memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga adalah terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang terjadi. Dan yang keempat adalah meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Itulah beberapa fungsi dari teks editorial. Sampai di situ mudah-mudahan kamu bisa memahami apa saja yang menjadi fungsi teks editorial. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari teks editorial. Apa sajakah yang menjadi ciri-ciri teks editorial? Topik tulisan teks editorial selalu hangat atau dalam hal ini disebut dengan sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Teks editorial biasanya bersifat sistematis dan logis, maksudnya disajikan secara berurutan mulai dari pengenalan isu, sebab akibat, dan opini redaksi, dan dapat diterima oleh logika atau akal sehat. Yang ketiga adalah teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Maksudnya, opini yang disajikan didukung oleh data-data atau alasan yang digunakan sebagai bukti. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Maksudnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Itulah beberapa dari ciri teks editorial. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis teks editorial. Ada beberapa hal yang menjadi jenis teks editorial. Yang pertama adalah interpretatif editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua adalah kontroversial editorial. Editorial ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Dan yang ketiga adalah explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Selanjutnya mengenai struktur teks editorial, ada 3 hal. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua adalah penyampaian argumentasi, dan yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang. Ya, kamu bisa perhatikan slide berikut. Yang kedua adalah kebahasan teks editorial. Kebahasan teks editorial yang pertama yang dijelaskan adalah fakta. Ya, bisa kamu perhatikan pada penjelasan pada gambar berikut. Kedua adalah opini mengenai pengertian dan contohnya bisa kamu perhatikan dalam teks berikut. Ya, karena ada nanti pembahasan khusus mengenai struktur dan kebahasan teks editorial, jadi di sini kita simak secara sekilas. Yang ketiga adalah mengenai kalimat retoris. Bisa kamu simak penjelasan berikut. Silakan perhatikan tabel gambarnya. Yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Silakan diperhatikan layar berikut. Dan yang kelima adalah penggunaan kata kerja atau verba. Ya, dan mana dalam hal ini ada 2, yaitu verba material dan verba tingkah laku. Silakan diperhatikan pada penjelasan berikut ini. Ya, kemudian yang keenam adalah bisa berupa kata keterangan atau adverbia. Bisa diperhatikan pada penjelasan-penjelasan berikut ini. Dan yang ketujuh adalah tentang penggunaan pronomina atau kata ganti, dan bisa diperhatikan pada penjelasan berikut ini. Ya, demikianlah pembahasan kita. Sebelum kita akhiri, mari kita perhatikan contoh teks editorial berikut.
Ya, di sini ada sebuah contoh teks editorial mengenai judulnya adalah Plomik Anjay bukan katanya tapi bisa jadi kitanya. Ya, pada paragraf pertama dijelaskan mengenai pengenalan isu atau tesis, dan paragraf kedua penyampaian argumentasi. Kemudian pada penjelasan berikutnya atau paragraf ketiga adalah mengenai isinya atau penyampaian pendapat argumentasi. Kemudian paragraf berikutnya adalah mengenai penyampaian pendapat argumentasi. Jadi inti dari contoh teks editorial ialah selain di pembuka tadi, maka selanjutnya adalah bagian inti adalah mengenai penyampaian isi atau argumentasi. Kemudian ya, penjelasan berikutnya bisa dilanjutkan mengenai penyampaian isi atau argumentasi. Ya, silakan disimak kembali teksnya. Kemudian ya, penyampaian pendapat argumentasi, dan selanjutnya diakhiri dengan sebuah paragraf penutup yaitu penegasan ulang atau reiteration. Ya, itulah yang beberapa yang menjadi contoh teks argumentasi. Demikian penjelasan kita pada hari ini. Semoga kamu bisa paham akan video ini. Ya, jika belum paham